Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen kewirausahaan Ibu Leonita Siwianti SAGMM dan yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa administrasi bisnis kelas 3D. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Zakia Putri Sakina akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada Muhammad Mulyana, ada Muhammad Rafi, Ranti Nuraini, dan Nurul Agustin yang akan bertugas sebagai presentator pada presentasi kali ini. Baiklah teman-teman, yang akan kami presentasikan ialah tentang salah satu makanan yang sangat digemari oleh orang Indonesia. Nah, yaitu mie. Entah itu mie instan, mie kocok, mie ramen, dan jenis mie lainnya pasti sangat disukai orang Indonesia. Nah, bagaimana sih cara membuat mie itu dan bagaimana proses produksi, pengemasan, sampai pemasaran dan proses lainnya? Penasaran kan? Nah, kemarin kita sempat melakukan observasi ke tempat produksi mie di Sukabumi loh, yaitu pabrik mie Benteng yang berlokasi di Jalan Taman Bahagia, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Nah, yuk kita simak penjelasan dari anggota kelompok 2 mengenai pabrik mie Benteng ini. Silahkan disimak. Latar belakang berdirinya pabrik mie Benteng. Pabrik mie Benteng didirikan oleh Bapak Dr. Sularno MM yang berusia sekarang 60 tahun. Pabrik mie Benteng ini pusatnya di Jakarta di Tanjung Priuk pada tahun 1977. Kemudian Bapak Sularno ini pindah ke Sukabumi lalu mendirikan pabrik mie Benteng pada tahun 1980. Proses pembuatan mie Benteng yang pertama itu ada pengadonan bahan mie, yang kedua ada pemadat adonan menjadi pipih, yang ketiga mencetak mie, yang keempat penimbangan mie. Selanjutnya ada pencetakan mie. Pencetakan mie ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada mie bulat besar, yang kedua mie bulat kecil, yang ketiga mie gepeng. Macam-macam bentuk mie yang dihasilkan itu ada 4. Yang pertama mie untuk mie ayam, yang kedua mie untuk mie ramen, yang ketiga untuk mie kocok, yang keempat mie untuk pangsit. Adapun sistem pengemasan dan sistem pengirimannya, yaitu pengemasannya menggunakan kantong kresek karena disesuaikan dengan berat pesanannya. Dan pengiriman juga bisa dilakukan dengan cara yang pertama pick up atau diambil langsung ke pabrik, yang kedua dikirim melalui paket jika keluar kota, yang ketiga dikirim dengan pengantaran langsung ke pemesanan dengan motor, yang keempat bisa diantarkan melalui layanan online seperti Gojek, Maxim, dan lain-lain. Jam operasional pabrik. Jam operasional pabrik produksi dimulai pukul jam 5 subuh sampai jam 10 siang waktu Indonesia Barat, dan pengambilan pesanan dimulai pukul jam 10 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya ada pembelanjaan bahan baku dan penghasilan per bulan, yaitu pembelanjaan bahan baku 1 bal terigu 250.000 per bulan menghabiskan 150 bal terigu dikali 250.000 sama dengan 37.500.000, dan penghasilan per bulan bisa mencapai 150 dengan akumulasi per bulan, yaitu dengan pembelanjaan dikali 4, yakni 3.500.000 dikali 4 sama dengan 150 juta. Nah, yang selanjutnya ada laporan keuangan yang dilakukan oleh pabrik ini masih dengan pembukuan, yaitu ada laporan kegiatan. Laporan kegiatan ada laporan kegiatan per harian, mingguan, per bulan, dan tahunan. Dan selanjutnya ada sistem karyawan. Struktur organisasi dalam pabrik ini, yang pertama ada owner atau pemilik, yaitu 1 orang, dan yang keduanya ada bagian keuangan 1 orang, dan yang ketiga ada bagian admin 1 orang, bagian produksi ada 6 orang, bagian
pemasaran ada 1 orang, jadi totalnya ada 10. Dan untuk sistem reseller, mereka menyediakan gerobak. Dan jika ada yang mempunyai budget pas-pasan, mereka akan meminjamkannya gerobak dengan harga 350.000. Dan ada juga bisa membeli gerobak seharga 1.500.000. Mereka juga sudah mendapatkan resep mie ayam dari owner tersebut. Sudah ada 100 gerobak yang tersebar di wilayah kota ataupun kabupaten. Untuk izin usaha, mungkin mereka juga sudah mendapatkan izin kepada RT, RW, dan warga setempat untuk menggunakan mesin yang menimbulkan kebisingan, tapi pabrik ini juga tidak terlalu dekat dengan rumah warga sehingga tidak ada konflik tentang kebisingan itu. Dan bisa dilihat di gambar tersebut, itu mereka sudah terpampang ada surat izin di pabriknya. Untuk limbah pabrik mungkin mereka hanya berupa sisa-sisa tepung yang mereka kumpulkan dan mereka bakar, dan mereka juga tidak terlalu banyak limbah karena dari pembuatan mie ini hanya berbahan dasar tepung. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang produksi mie yang ada di pabrik mie Benteng ini? Dari mulai proses pembuatan, proses pengemasan, proses pengiriman, sampai perekrutan karyawan dan pengelolaan keuangannya, dan izin pabriknya pun sudah kita ketahui. Baiklah, sebelum kita tutup presentasi pada kali ini, saya akan menampilkan sebuah video mengenai kunjungan kita ke pabrik mie Benteng ini. Silahkan disimak videonya. Teman-teman, kalian sudah melihat kan video kami mengenai observasi ke pabrik mie Benteng ini. Nah, semoga pabrik mie Benteng ini bisa lebih baik lagi ke depannya, terus maju, dan bisa tetap ada karena pabrik mie Benteng ini adalah salah satu pabrik yang sangat legendaris di Sukabumi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.